wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekhuna wa 'alimuna al-'alimul 'allamah Syekh Abu Kutakrum hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'ana Allah bi tuli umrihi wa bi husni adabihi wa sulukihi. Para abu, para abi, para tengku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak raja duduk berhias. Duduk berhias sebelum ke Makkah. Kalau sudah pakai topi dan jas, rasanya mau akad nikah. Mohon maaf Abi, itu pantun saya buat mendadak supaya saya jangan grogi ya. Karena ini Tengku Haji Fadil Rahmi tidak sesuai protap nampaknya. Saya dibawa ke Dayah Darul Al-Munawwarah. Darul Munawwarah ini mau mohon doa. Saya paling suka silaturahim sama aku, sama alim ulama, karena untuk mencari barakah. Natabarraku bi Abi Kutakrum. Saya datang ingin cari barokah. Tengku Fadil Rahmi datang mau minta doa karena beliau mau ke Senayan. Saya mau datang mau mengambil barokah dari Abu. Tahu-tahu sampai di sini dikasih jas, dikasih sorban, disuruh ceramah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saya. Saya tidak sanggup berceramah di Dayah karena tempatnya ilmu. Darul Munawwarah, darul rumah munawwarah yang bercahaya. Bercahaya dengan ilmu dan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah pakai baju ini, saya dianggap bagian dari keluarga besar Darul Munawwarah. Luarnya Darul Munawwarah, dalamnya sama. Darul Munawwarah. Jadi adik-adik anggap saja saya ini kakak kelas yang sedang ceramah. Atau kalau kakak terlalu tua, adik kelas sama. Abu Haji Usman Ali Abu Kutakrum, Abiyah Haji Anwar Usman, Haji Muhammad Fadil Rahmi, dan Ustaz Abdul Somad. Saya mau menunjukkan foto saya. Ternyata bukan cuma Tengku Fadil Rahmi yang punya baliho, saya lebih besar. Biasanya kalau kita sedang susah, kita bergantung kepada manusia, minta tolong kepada orang-orang soleh. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam tekanan yang begitu berat, begitu besar, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, andai mereka letakkan matahari di sebelah kananku, wal qamara fi yasari, bulan di sebelah kiriku, lan atruka hadzal amra, ala atruka hadzal amra, supaya aku tinggalkan dakwah ini, aku tak akan meninggalkannya. Begitulah Nabi dilindungi oleh paman bernama Abu Talib. Abu Talib pelindung Nabi, tempat bergantung Abu Talib. Begitu juga ketika Nabi turun dari Gua Hira menggigil kedinginan, siapa yang menyelimuti dia? Khadijah.
Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut kedinginan. Ternyata kalau kita ketakutan, cemas, menggigil. Saya pun menggigil. Tapi karena dikasih baju 2 lapis, Nabi juga menggigil, diselimuti oleh Khadijah. Makanya adik-adik yang sudah terasa menggigil, menikahlah. Ada 2 tempat bergantung. Yang laki-laki namanya Abu Talib, yang perempuan namanya Khadijah. Tapi rupanya di tahun yang sama Allah mencabut kedua tempat bergantung itu. Abu Talib meninggal, Khadijah wafat. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Karena zaman Nabi tak ada kalender. Kebetulan ada gajah, Amul Fil, tahun gajah. Karena kebetulan tahun itu hujan lebat, banjir bandang, Amul Faydan, tahun banjir. Kebetulan tahun itu meninggal dunia orang terkasih tercinta, Amul Huzni, tahun duka cita. Sekarang ini tahun apa? Amul Famil. Jadi mereka tidak punya kalender. Di tahun yang sama meninggallah paman dan istri. Untuk menghibur hati yang bersedih dan berduka, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sebuah negeri bernama Taif. Nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif, nama sukunya Thaqif. Jaraknya 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Tidak naik onta, kuda, dan keledai. Karena kalau dia naik onta akan dikejar orang Arab Badui karena dianggap dia mau lari. Maka dia jalan kaki 91 km. Nabi tidak disambut dengan Thala'al Badru alaina. Nabi tidak disambut dengan marhaban ya Nural Aini. Beda dengan Ustaz Abu Somad. Abu Somad begitu datang, Thala'al Badru alaina, disambut dengan jeruk, dengan anggur, disambut dengan buah-buahan, masya Allah. Nabi Muhammad dilempar mereka pakai batu, dilempar pakai tulang onta, dilempar pakai duri, berdarah, terompah, sendal, suap, ya. Lalu kemudian dia berdoa dari balik bukit. Ilahi, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa awani 'alan nas, aku hina sekarang ya Allah. Pamanku meninggal, istriku wafat, aku dihina, aku diejek, dilempar, kakiku berdarah. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau Rabb tempat mengadu orang yang lemah. Belum selesai doanya, datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit-bukit, malaikat penjaga sejarah bukit datang. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, biar ku cabut, kutimpakan ke orang Taif, rata mereka dengan tanah. Kira-kira apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Andai saya lah yang jadi Nabi waktu itu. Hai malakul jibal, itu gunung Sibaya, itu gunung Merapi, itu gunung Kelun, itu gunung Bromo. Tolong kau cabut semua, kau timpakan sama mereka, ratakan mereka dengan tanah. Karena aku sedang sedih, pamanku mati, istriku meninggal, mereka lempar pakai batu, kakiku berdarah, ratakan mereka dengan tanah semuanya. Tapi Nabi tidak begitu. Pantas saya tak jadi Nabi. Nabi tidak begitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
asallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Akhirnya apa yang terjadi? Penduduk Taif sekarang 100% Muslim berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Taif inilah makam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan nanti adik-adik murah rezeki panjang umur ke Taif ziarah ke makam Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di samping makam Sayyidina Abdullah bin Abbas, di situ ada makam namanya Syekh Daud Al-Fatani. Al-Fatani artinya orang Patani Thailand yang merupakan mursyid tarekat Syattariyah. Satu tarekat dengan Abu Kutakrong, sama-sama tarekat Syattariyah yang nasabnya sampai ke atas Abdullah Syattari, sampai ke atas kepada Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Jibril dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taif ini kotanya sejuk, banyak buah-buahan, indah, diharap akan menenangkan jiwa. Ternyata apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa Nabi dalam keadaan berduka, kakinya dilempar batu sampai berdarah, tapi tidak ini baru baleho disobek sekali dah. Betul kata dia, dari suasana boleh panas tapi hati tetap sejuk. Itu tujuan tabligh akbar ini, menyejukkan hati. Makanya nanti kadang orang, sebenarnya saya nggak marah Pak Ustaz. Kenapa kau caci maki sumpah serapah? Saya sebetulnya tak marah, tapi paman saya belum meninggal, bini saya mau meninggal, bini lama sudah meninggal, bini baru belum dapat. Lihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terpukul musibah, tapi dia tetap tenang dan tidak marah-marah. Memangnya marah-marah menyelesaikan masalah? Kalau marah-marah menyelesaikan masalah, kita buat baliho besar, Hari Marah Nasional. Marah, pembawa acaranya marah, yang ceramah marah, yang baca Quran marah, yang baca doa marah. Oleh sebab itu kalau ada yang macam-macam, ikut Nabi, kita doakan. Saya kalau ada ngejek-ngejek saya di internet, mana pernah saya balas? Tengok di YouTube, di FB, ada saya balas lagi. Tak ada. Kenapa Ustaz tak balas? Saya tak tahu passwordnya. Pokoknya doakan aja dia. Nanti kalau ada orang mencaci maki kalian, menyumpah serapah, apa itu anak daya? Apa itu orang Aceh? Apa itu pesantren? Assalamualaikum. Luar biasa. Pantaslah apa kata Allah. Allah tidak pernah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai engkau Nabi yang sholat malamnya sampai bengkak kaki, tak ada. Hai engkau Nabi yang bolak-balik haji ke Makkah, tak ada. Hai engkau Nabi yang banyak berzikir, tak ada. Tapi pujian Allah kepada dia apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak luar biasa. Kalau kakinya yang dilempar, dia tidak marah. Berdarah pelipisnya, dia tidak marah. Kapan Nabi pernah melaknat? 1 bulan dia pernah melaknat. Itulah qunut nazilah. Allahumma al'an bani Ra'id, Allahumma al'an bani Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Laknat Ra'id, laknat Zakwan, laknat Usayyah. Kapan dia melaknat? Kalau yang dihina adalah agama. Kalau diri dihina, saya dihina mereka. Apa itu Ustaz Somad? Kurus, hitam, jelek, pesek. Tidak marah. Tapi kalau agama saya kau hina, siapa yang agamanya dihina, dia tetap diam. Ganti jasnya dengan kain kafan.
Jadi Nabi Muhammad SAW bersembunyi di balik bukit, lalu dia bersandar ke satu batu. Tempat Nabi bersandar bertopang ke batu begini. Sekarang dibuat masjid, namanya Masjid Qur. Masjid apa namanya? Qur, tempat Nabi. Nanti adik-adik sampai ke sana naik taksi. Ihdinas sirata Masjid Qur. Tunjukkan aku kemana jalan masjid. Hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab yang 14 abad yang lalu masih bisa dipakai sekarang. Walaupun dia bukan anak daya, walaupun tak bisa nahwu sharaf, cuma bisa baca Quran, pergi ke Makkah bisa dipakai. Ya taksi. Taksi. Salamun qawlan min rabbir rahim. Polisi nanya, daur kam? Daur level, lantai. Dia nanya, kau tinggal di lantai berapa? Hotel lantai berapa? Salah rakaat. Lantai berapa? 4 rakaat. Yang bingung yang lantai 7. Kata yang lantai 7, lantai berapa? Al-Maghrib wal Isya. Sampai mana cerita kita? Kita kan Islami. Apa hubungannya dengan salah-salah? Masih ada hubungan. Islam kan tentang sholat. Ada hubungannya insyaallah. Kita cari-cari ada. Lalu kemudian saat Nabi sedang berdarah itu, apa yang terjadi? Ada seorang budak hamba sahaya, pembantu, membawa setangkai anggur memberikan ke Nabi Muhammad SAW. Nama budak itu Adas. Adas nama. Dia bawa, dia kasih. Waktu Nabi pas mau makan, tengok Nabi setangkai anggur, Nabi makan. Pas Nabi mau makan, Bismillah. Anda heran, where are you come from? Kata Anda, kau dari mana? Karena di Taif ini tidak ada orang yang makan pakai Bismillah. Oke, nanti kalau ada di sini atau tetangga kita makan, itu bukan orang, itu pasti orang Taif itu. Jadi Anda heran, kok tadi baca apa? Bismillah. Itu tidak ada orang yang baca Bismillah di sini makan aja. Ini unik. Tadi saya waktu dipersilakan minum dekat Abu Putakrom, Ustaz Somad silakan minum. Ustaz Somad nggak bisa minum air es, suaranya hilang. Disiapkan teh manis. Begitu teh manis datang, saya pun minum. Setelah itu Abu dipersilakan minum kopi. Abu minum, pas Abu minum kopi, Bismillah. Dalam hati saya, tak pakai Bismillah. Satu kosong. Kita kan biasanya Bismillah kalau cuma makan nasi. Kalau minum teh, rupanya Abu menegur Muhammad. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzur bi nurillah. Karena dia memandang dengan cahaya Allah. Lu sama kau cuma pandai ceramah hanya baca Bismillah. Pas minum teh lupa. Sampai ini pelajaran penting. Pokoknya balik dari sini makan apa buat Bismillah. Adas memberikan setangkai anggur. Anggur dimakan Nabi dengan Bismillah. Adas heran, kau dari mana? Aku dari Makkah. Dari mana kau tahu makan pakai Bismillah? Aku adalah Nabi. Aku Nabi akhir zaman. Kata Nabi bertanya kepada Adas, kau dari mana Adas? Ninawi. Aku datang dari kampung Ninawi. Ninawi satu kampung di Irak.
Lalu Nabi bertanya, kalau begitu engkau satu kampung dengan Yunus bin Matta? Ya, kenal dengan Yunus bin Matta. Yunus bin Matta Nabi dan aku Nabi. Yunus akhi, saudaraku. Maka Adas mencium tangan Nabi dan saat itu juga bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tempat Nabi makan kurma itu, tempat Nabi makan anggur yang diberi Adas itu, sekarang ada masjidnya, namanya Masjid Adas. Orang kalau paham sejarah, dia akan pergi ke Taif, ke Makkah, ke Madinah, yang dia cari tempat-tempat sejarah itu. Sekarang dia mau umroh, pergi yang dicarinya di mana tempat batu cincin, di mana tempat ceret kuning, karena dia tidak mengerti. Coba kalau dia belajar di Darul Munawwarah, pasti dia daftarkan anak Anda sebelum tanggal berikut ini. Potong nanti videonya, masukkan ke Instagram, like and share. Ustaz Somad macam paham aja internet. Ustaz ngomong Instagram, memang Ustaz punya Instagram? Punya. Banyak follower, 8 juta. Oleh sebab itu apa maknanya? Walaupun sedang susah, walaupun kaki berdarah, walaupun paman meninggal, walaupun istri buah hati belayan jiwa setengah nafas telah pergi, tapi berdakwah tak boleh berhenti. Mak saya baru meninggal tanggal 11 Rajab 18 Maret 2019. Jam 6 pagi dapat SMS, mak meninggal. Jam 9 diundang ceramah di Madura. Kata panitia, takkan mungkin dia bisa ceramah. Pergi aja ke airport. Saya bilang, saya coba. Kalau saya bisa ceramah, kita lanjutkan. Kalau tak bisa ceramah, berhenti. Stop. Saya coba ceramah 60 menit. Seperti biasa. Saya tak menduga bisa. Saya tanya tim, ada yang rekam tadi? Tak, kami hidupkan kamera. Kenapa? Kami sangka tak bisa ceramah. Kekuatan datang dari Ustaz di sini kenapa bisa ceramah? Ada Abu, ada Abi, ada para santriwan, mereka mendoakan semuanya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada Ustaz Abdul Somad. Andai mati Abdul Somad kembali ke Riau, mereka semua akan berkirim Al-Fatihah, macet lalu lintas langit. Kepada almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Riau, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Lalu Nabi pun pulang ke kota Makkah, tidur. Pada satu malam dia tidur, furija saqfu baiti, terbuka atap rumah. Summa nazala Jibril, turun Jibril alaihissalam. Faqaraja sadri, dibelahnya dada. Wa ja'a bitustin min dhahab, dia datang membawa mangkok dari emas. Summa ghasalahu bima'i Zamzam, dibasuhnya hatiku, jantungku dengan air Zamzam. Summa atbaqahu, setelah itu dirapatkan dan dijahitnya kembali. Itulah yang dimaksud dengan proses tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Salat nomor berapa? Nomor 2. Salat yang kedua, yang pertama mensucikan hati. Hati apa jantung, Pak Ustaz? Kalau saya pakai dua-dua. Apa namanya? Jantung hati. Karena beda antara hati dengan jantung. Kalau jantung itu dia yang sebesar jantung pisang. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung orang. Sebesar genggaman, sebelah kiri, 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Kalau kita ke rumah sakit, kan ada itu yang dipakai dokter itu kan, apa namanya, earphone.
Saya dulu waktu cek kesehatan, waktu mau ikut tes PNS, sebentar ya Pak, kami cek dulu jantungnya. Kebetulan yang ngecek. Pasti ceknya jantung tak normal. Anak itu belum nikah, pulang dari kuliah, jarang nengok perempuan itu. Tapi kalau orang banyak berzikir, jantungnya normal. Mana dia? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Letak tenang itu bukan di mata. Letak tenang itu bukan di otak. Letak tenang itu di mana? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Itulah pentingnya mensucikan hati. Jantung Pak Ustaz, terserah mau jantung mau hati. Jantung hati selesai masalah. Nabi Muhammad SAW dibedah, dibelah, dicuci. Kita jangan pulang dari sini keren buka. Buka, masuk, dia bohong sekali kucing, apa biasa. Berusaha mensucikan hati. Makanya kalau datang sama Abu, doakan saya Abu supaya hati saya bersih. Saya terus terang dengan Teguh Fadil Rahmi sakit hati. Saya masuk Dayak Darul Arafah Medan 93. Dia 90 sudah masuk duluan. Apa tak sakit hati kita? Dia selalu yang terdepan. Sampai saya ke Mesir 98, dia 96 sudah sampai. 2 kali saya disalib. Sekarang saya pulang, saya ceramah masjid, musola, monasa, pesantren. Dia mau terbang pula ke Senayan. Jadi kalau cerita sakit hati, sakit hati. Lagu yang tepat, sakit hati. Tapi saya ingat, kalau kita sakit hati, dendam kesumat, tidak akan mungkin ditolong Allah mendapatkan sholat yang khusyuk. Maka Nabi sebelum menerima sholat di Sidratul Muntaha, itulah dia pensucian jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, wa taqwaha. Siapa yang beruntung? Pada aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori hati. Itulah pesan Agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Alah, apa itu somat itu? Pandai aja ceramah. Jangan apa pandai ceramah? Makan baca bismillah. Bismillah aja lupa. Jagalah hati. Jangan dia yang paling busuk hati. Apa yang bersarang dalam hati? Hasad, dengki, dendam, riya, sum'ah, merasa lebih hebat. Aku yang paling hebat. Aku yang sedang viral. Aku yang paling terkenal. Alladzi waswisu fi sudur, dia yang selalu berbisik fi sudur. Sudur yang sebelah mana? Yang kiri, yang kanan, yang atas, yang bawah. Mana? Fi sudur, yang berbisik di dalam jantung. Innaha la ta'mal absar, yang buta itu bukan absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka senantiasa disucikan itu. Jadi adik-adik selama di Dayak Darul Munawwarah bersama Abu, bersama Abi, senantiasa mensucikan hati. Ini adik-adik saya ini orangnya hatinya bersih semua. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Seandainya mereka dengki, takkan mungkin mau mereka dengar ceramah. Pas mereka tengok, siapa yang mau ceramah nanti? Somat. Somatnya kurus kering itu. Tapi
tapi hati mereka bersih. Mereka memandang saya bukan sebagai orang asing yang datang ke Aceh, tapi mereka memandang saya adalah dia adik kelas kita yang baru masuk. Kenapa Ustaz Fadil Rahmi mau membawa saya ke 23 kabupaten kota ke Senangro Aceh Darussalam? Karena dia melihat saya sebagai saudara. Bersihkan hati. Karena orang kalau busuk hati itu nengok orang mobil baru demam, nengok orang rumah baru kuat lagi, nengok orang sakit. Ustaz, saya sakit hati nengok dia. Kenapa? Mobilnya baru. Yang paling saya sakit hati nengok dia, rumahnya baru. Tapi yang paling saya marah nengok dia. Kenapa? Istrinya baru. Lain kita awal macam paham. Makanya kita disuruh ikut senang menengok kesenangan orang lain. Ikut susah menengok kesusahan orang lain. Ikut susah melihat kesusahan orang lain, namanya takziah. Ikut senang melihat kesenangan orang lain, namanya tahniah. Tahniah kami ucapkan selamat sudah menikah. Tahniah kami ucapkan selamat dalam rangka walimah. Ikut senang, doakan di hadapan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi orang kalau sakit hati, doanya sama, bunyinya lain. Barakallahu. Pulang dari situ merepet-repet. Kau kan sama kuliah sama dia? Iya. Kan sama-sama seumur sama dia? Iya. Kenapa dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang sakit itu hasidin. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Saya pernah jalan-jalan ke kantor, saya lihat kan, hasidin. Ini pasti orang dulu nggak pernah hidayah. Kalau hidayah pasti dia tahu bahasa Arab. Hasidin, isim fa'il, fi'il madinya hasada. Ini anak pertama hasidin, nomor 2 mahsudun. Makanya penting, maka jangan kasih nama anak asal buka Quran. Begitu anak lahir, nanti buka Quran, mana yang kulihat itu nama anakku. Pas buka, Kiau. Mana ada di Quran? Mali Kiau. Makanya masukkan anak ke dalam. Daftarkan segera sebelum pendaftaran tutup berikutnya. Nah, potong, share. Berapa kali kan? Ya, iklan begitu setiap 15 menit sekali. Nah, kadang-kadang orang ini pulang dari pesta, acara walimah nikah, begitu sampai di rumah, kepala berkunang-kunang, sakit banget. Datanglah dokter dari puskesmas membawa balon berwarna hitam. Inilah balon yang tidak ada dalam lagu. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu. Ada balon hitam. Balon hitam yang dipuncak. Itu hanya ada di puskesmas. Balon yang paling menakutkan. Wah, jangan pergi jauh. Kenapa? Tensinya 180/100. Ibu tadi ada makan gulai kambing? Tidak ada. Ada makan soto kambing? Tidak ada. Ada makan sate kambing? Enggak. Kok bisa naik? Ternyata bukan salah kambing. Lalu yang salah siapa? Rupanya waktu undangan tadi nampak tetangga pakai gelang emas.
nampak pakai cincin emas. Orang yang pakai emas ini pun setiap mau makan, jam berapa ya? Ini efek penyakit hati. Jagalah hati. Penting ini ke depan. Ustaz Somad ini kan bicara tentang masalah perempuan. Laki-laki juga punya istri perempuan. Nanti kalian menikah punya istri begitu, kasih tahu jangan nangis, tenang aja. Tapi kalau dia besar, imitasi. Palsu itu semua. Jangan pikirkan tadi wah mati itu. Oleh sebab itu maka saya datang jumpa sama dokter spesialis jantung. Pak dokter, ya. Kenapa orang tidak makan kambing tapi darah tingginya naik? Tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan gula tapi gula darahnya naik. Tidak minum susu tapi kolesterolnya naik. Kenapa? Kata dokter Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan. Ini bukan faktor makanan, bukan. Jadi faktor apa ini? Faktor psikologis. Jadi bahasa dokter ini ilmiah, faktor psikologis. Kalau bahasa kitanya apa? Musuh hati. Kepala bertutup, hati berbulu. Maka bersihkan hati. Senantiasa membersihkan hati. Iyyakum wal hasada. Jangan sampai kau hasad, dengki, dendam kesumat. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena hasad akan memakan hasanat. Tahajudmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad sama Tengku Fadil Rahmi, nanti ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, jangan kau hasad dengan santriwan santriwati, nanti pahalamu hilang. Maka bersihkan hati. Apakah Abdul Somad itu hatinya sudah bersih? Belum. Bersyukur pada Allah belum ada detektor penyakit hati. Detektor yang pintu yang berbunyi kalau kita lewat seperti di airport Sultan Iskandar Muda. Kemarin saya lewat di pintu, karena bawa handphone, saya sudah mau mundur, Ustaz Somad nggak apa-apa lewat aja. Apalagi ini, dompet, jam tangan, tidak boleh ada logam. Kalau bawa logam dia bunyi. Semua sudah dibuka, jam tangan sudah, ikat pinggang sudah, cincin sudah, tetap juga bunyi. Kenapa bunyi Pak? Kau tak tahu lututku besi. Bayangkan kalau orang Jepang menemukan detektor, bukan detektor logam, detektor penyakit hati. Dipasang di pintu Dayah Darul Munawwarah. Pas Abdul Somad lewat, rupanya di hati Abdul Somad bersarang semua penyakit hati. Hasad, dengki, riya, sum'ah, syirik, kufur. Tiba-tiba Abdul Somad ceramah. Judul pengajian kita adalah membersihkan hati. Semua santri tersenyum. Ngomong aja. Maka kita sama-sama berdoa mudah-mudahan orang Jepang tidak menemukan detektor. Doakan Abdul Somad supaya senantiasa hatinya bersih. In tusibukum hasanatun tasuhum. Ada orang-orang yang kamu dapat musibah, dia susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Ada orang-orang yang ketika kamu dapat nikmat, dia susah hati. Tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, senangnya bukan main. Si Anu kabarnya nggak jadi di DPR. Alhamdulillah. Kabarnya dia udah masuk rumah sakit jiwa. Syukur. Kita doakan saudara-saudara kita ini mudah-mudahan mereka bisa berjihad di Senayan, di parlemen. DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, mereka berjuang. Ustaz Somad berjuang di masjid, mereka berjuang di parlemen. Setuju? Doakan mereka. Kalau bisa kasih duit buat banner baliho, kasih.
Gak bisa ngasih doa kan, ya Allah, dudukkan dia di sana ya Allah, istiqomahkan dia menolong agamamu ya Allah. Sudah disampaikan oleh Habib tadi. Jangan kelahi, suasana panas, semuanya jalannya beda-beda, tapi tujuannya satu, lillahi kalimatillah. Niatnya yang penting, innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya nengok jam, nengok waktu. Soalnya ceramah di depan santri, di depan abu, di depan abi ini terasa lama memang. Saya sekarang ini perasaan saya seperti peserta daichi sedang dinilai. Tapi tetap insya Allah mudah-mudahan 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Setelah bersih barulah datang buraka. Baraka. Coba tengok dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu, hampir saja kilat menyambar mata mereka. Maka burak adalah kilat. Bagaimana dengan Jibril? Jismun nuraniyun. Jism, nurani, nur, cahaya. Burak, kilat, cahaya. Jibril, cahaya. Yang ketiga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Muhammad itu cahaya? Kita baca doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alni. Dalam riwayat lain, waj'alli. Dalam riwayat lain, waj'alni nura. Jadikan aku cahaya. Apakah mungkin doanya ditolak Allah? Tidak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Apapun yang kau minta dikabulkan. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Jibril cahaya, Burak cahaya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya. Bagaimana kecepatan cahaya? Fisika kelas 1 SMP berkata, kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Jadi kalau sudah cahaya bergerak, tik, tik, selesai. Jadi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak percaya Isra Mi'raj? Karena Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah terdaftar di SMP mana. Sekian deh lu. Saya kalau jumpa nanti daerah sama Abu Jahal, aku kok jumpa pula. Andai boleh lah berkunjung sama Abu Lahab, Abu Jahal, kita sampaikan ya. Kok Abu Jahal kenapa nggak masuk SMP? Kami di daerah ini Pak Ustaz, daerah jangan tanya lagi. SMP pelajarannya cuma fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, matematika, biologi, bahasa Inggris. Itu cuma. Tapi orang hidayah, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, harut qafi, tajwid, ulumul hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, qawaidul fikih, usul fikih, fikih muqaran, fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih siasah, politik, semua di kepala dia. Jadi kalau gitu siapa yang hebat? Anak SMP apa anak daya? Makanya anak yang paling cerdas, anak yang paling encer otaknya, anak yang paling tinggi IP-nya, itu yang dimasukkan ke daya. Karena pelajaran dia lebih dari 20. Ini enggak, anak yang gak lulus di SMP masukkan ke daya. Masuk error, keluar hack. Kalian yang di SMP bangga cuma pelajaran kalian fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kecil, kutil. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari
yang hafal 300.000 hadis. Itu adalah orang-orang yang cerdas. Dari anak-anak yang cerdas, 1000 matan alfiah itu ada di kepalanya. Bayangkan, nengok, makanya anak-anak yang hafal alfiah itu nengok perempuan itu dah. Asal nampaknya, bukan ditengoknya perempuan, asal nampaknya kalamu dalam zumu film. Itu semua di kepala dia. Al-Quran, hadis, syair, semuanya. Oleh sebab itu maka lagi-lagi kebahagiaan ke depan adalah ketika anak-anak yang cerdas-cerdas hidayah ini mereka yang akan menjelaskan Islam 20 tahun akan datang. Betul? Lalu kemudian Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram Saudi Arabia ilal Masjidil Aqsa Palestina 1.500 km. Banda Aceh Pekanbaru itu lebih kurang sama, karena dari Pekanbaru ke Medan 600, dari Medan ke Banda Aceh lebih kurang 1.500. Begitulah jauh perjalanan. Naik pesawat berapa jam itu sekarang? 2 jam naik pesawat. Nabi Muhammad SAW sekedip mata sampai ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu Nabi melihat ke bawah, dilihatnya hijau. Nabi bertanya ke Jibril, iya, itu hijau itu apa? Itulah tempat hijrah engkau, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jaraknya dari kota Makkah 500 km, engkau akan hijrah ke sana. Jadi sebetulnya hijrah itu adalah wahyu dari Allah, dan Nabi sudah tahu kemana dia akan hijrah. Jadi jangan bayangkan Nabi itu orang yang ketakutan lalu lari. Tidak, Nabi tidak takut. Nabi sudah hilang takutnya, hilang cemasnya. Hijrah itu adalah wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sempit kau rasa Aceh, maka hijrahlah. Makanya orang Aceh adalah orang yang paling banyak hijrah ke berbagai negeri di belahan dunia. Betul? Kemarin waktu penembakan di Selandia Baru, ternyata di Selandia Baru ada warga Aceh, tapi selamat mereka. Saya pergi kemarin ceramah di Melbourne, Sydney, Canberra, ketemu dengan warga Aceh. Saya mau kasih tahu, saya sudah ceramah di Australia. Masyarakat Aceh, nanti kalau ada pergi ke Sydney, di Sydney ada satu lembaga dakwah seperti Dayak, namanya Ashabul Kahfi, dan itu punya orang Aceh. Orang Aceh punya. Tengku Nur Khalidin bangga jadi orang Aceh, tapi bahasa Acehnya tak pernah hilang. Bahasa Aceh, bahasa Inggris. Luar biasa. Menjadi orang Aceh, menjadi orang yang explorer ke berbagai negeri, ke Swedia, ke Malaysia. Saya kemarin waktu pergi umrah, transit di Kuala Lumpur, makan di restoran. Pas makan, ada yang mau saya cari, permisi itu ada Pak, saya mau cari, ada yang mau saya pergi ke toko. Pergi saya ke toko, pas mau bayar, gak usah bayar Ustaz. Kenapa? Saya bilang, Ustaz somad kan? Iya, Ustaz selalu ke kampung saya. Kamu di mana? Saya orang Aceh, tapi sudah merantau di Malaysia dan punya toko, orang kaya. Bangga kita, tapi saya bayar juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ustaz nggak mau saya kasih gratis, saya minta permintaan yang satu ini Ustaz. Yang ini harus Ustaz kasih. Apa namanya? Boleh foto Ustaz. Foto. Bangga kita. Maka kalian bekali ilmu hidayah ini, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi, tarekatnya Syafari. Setelah itu kalian akan melangkah kaki sejauh mata memandang. Kalian akan menempuh Eropa, kalian akan pergi ke Australia, tapi kalian akan tetap dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Aceh adalah masyarakat eksplorer, melanglang buana ke seluruh dunia. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dilanjutkan. Waktu Nabi melanjutkan perjalanan,
Dia nampak di bawah ada sebatang pohon kayu. Di bawah pohon kayu itu kosong. Nabi bertanya, Jibril, ya, ini pohon kayu apa ini? Itulah pohon kayu tempat Musa dulu bernaung ketika diusir oleh Fir'aun saat dia melihat ada dua bangsa Yahudi dan Mesir berkelahi, dipisah. Musa melihat ada orang Mesir sama Yahudi kelahi, dipisah. Pas mau misah, orang ini dikirim melawan, ditinjunya fawakazahu Musa, ditinjunya mati. Musa itu tenaganya luar biasa, misah ini mati. Orang kita bolak-balik, orang itu bunuh, tapi mati. Nabi Musa lari dari istana Fir'aun, tegak di bawah pohon kayu. Pohon kayu itu dilihat Nabi saat Isra dan Mi'raj. Apa pelajaran dari sini? Bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah. Nabi sebelum dia pun juga hijrah. Ada saatnya kita meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan istana Fir'aun yang megah. Nabi Musa itu luar biasa. Bapak angkatnya Fir'aun, emak angkatnya Asya. Asya itu ketua Dharma Wanita PKK. Kaya, hebat, tapi ada cara Allah ingin melepaskan kita dari ikatan-ikatan keduniawian. Bersandar kepada paman, bersandar kepada istri, dibuat Allah meninggal dunia. Supaya apa? Supaya kita hanya berpegang kepada la ilaha illallah. Bernaung di istana Fir'aun, dibuat Allah terusir karena sebab kecil saja. Itu skenario Allah supaya kita dapat berkata la haula wala quwwata illa billah. Makanya adik-adikku, mungkin dalam hidup ini nanti tak selamanya senang saja. Ada masanya perahu kita dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung, tsunami datang menghantam, dan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang kuat, dipukul dengan apapun tetap kuat. Datang konflik, kuat. Datang musibah, tsunami, kuat. Dulu orang berpikir setelah konflik orang Aceh akan stres. Tidak. Setelah tsunami orang Aceh akan menjadi ateis. Tidak. Justru pondok pesantren teramai di Sumatera ini adalah di Aceh. Daya. Santri beribu-ribu. Artinya apa? Bangsa Aceh, bangsa yang lulus fit and proper test kehidupan. Betul? Jadi kalau ada orang Aceh yang letoy, lulus, tak layak tinggal dia. Ganti KTP, keluar dari. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apapun nama konflik, sesungguhnya masalah dalam hidup ini adalah untuk memperkuat kita. Nabi Muhammad kena masalah, Nabi Musa kena masalah, bernaung hanya di bawah sebatang pohon kayu, tapi pada akhirnya Allah menjadikan dia pemimpin. Begitu juga kalian hidayah ini. Mungkin kadang makan susah, mungkin kadang tidur susah, mungkin kadang berpisah dengan orang tua. Tahankan. Masih dekat pulang kampung. Kami dengan Tunku Fadil Rahmi naik pesawat 10 jam baru sampai ke Kairo. Dari Jakarta naik pesawat Royal Jordan Airlines, pesawat dari Yordan. Kenapa usah naik itu? Itu tiket paling murah. Lalu sampai ke Mesir. 4 tahun di Kairo, tak pernah pulang, tak pernah jumpa ibu, tak pernah jumpa ayah. Jadi kalian di daerah setahun sekali boleh pulang. Saya mancing aja. Oleh sebab itu maka pertahankan terus di daerah ini tempat penggemblengan, sebagaimana Allah menggembleng Nabi Musa alaihissalam di tangan Nabi Syuaib. Zamaniyah hijaj, 8 musim selama dalam perjalanan. Lalu dilanjutkan Nabi perjalanan itu sampailah dia ke Masjidil Aqsa, ditampakkan Buraq dan dia sholat di Masjidil Aqsa. Dilihat ke belakang ada Musa jadi makmum, Isa jadi makmum, Ibrahim jadi makmum, dan imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti yang dilihat
Itulah makna wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, falai yuqbala minhu, maka dia tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini dakwah, inilah dakwah itu. Sultan Iskandar Muda sudah berdakwah mengislamkan bumi Melayu. Aceh di atas, Langkat Islam karena dakwah Aceh. Delhi Medan Islam karena dakwah Aceh. Asahan Islam karena dakwah Aceh. Baca sejarah Kesultanan Delhi, Delhi itu dari Aceh. Baca sejarah Kesultanan Asahan, Sultan Asahan yang pertama, Sultan Abdul Jalil, adalah anak kandung dari Sultan Iskandar Muda ketika dia akan pergi ke Malaka menikah dengan anak dari kerajaan Pinang Awan yang sekarang beribu kota Tanjung Balai Asahan. Apa artinya? Dakwah, mendakwahkan supaya orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu di Aceh tidak ada lagi dakwah mengajak ke orang Islam, karena seluruh Aceh sudah Islam. Ada orang Aceh yang tak Islam? Kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Tapi kalau daerah lain masih Melayu. Saya masuk ke perkampungan Melayu tua 7 jam dari Pekanbaru, masih ada orang yang menyembah pokok kayu, menyembah hantu. Masih ada yang tak Islam. Suku Sakai tak Islam, suku Akir tak Islam, suku Talang tak Islam, suku Anak Dalam tak Islam, suku Kubu tak Islam. Itu Melayu semua, belum Islam. Tapi Aceh sudah Islam. Jadi ngapain bisa datang ke Aceh? Kan udah Islam semua. Saya jalan-jalan aja. Diajak sama Tengku Fadil Rahmi, bisa datang ke Aceh. Oke, ayo kami. Tapi saya 6 bulan sekali masuk ke dalam hutan. Adik-adik kalau mau masuk ke hutan, nanti saya bawa. Masuk ke dalam hutan. Pernah kami sampai di hutan, sedang tak ada makanan. Makanan yang ada musim durian. Sarapan pagi durian, siang durian, malam durian, bangun tidur durian, terus sampan durian. Oleh sebab itu maka sekali-sekali perlu my trip, my dakwah, my adventure, my dakwah. Masuk kalian ke pedalaman, ikuti bahwa ada kalian nanti yang jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi anggota dewan, jadi ulama. Itu hanya jalan saja, tapi puncak ujung kehidupan adalah ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik.